Kalian masih coba untuk komunikasi nggak? Please. Kaden. Ya. Kalian masih coba untuk komunikasi nggak? Please. Kaden. Ya. Seolah berkaitan, meski belum pasti keangkeran dan kemistisan kolam renang Singandaru kerap dikaitkan dengan adanya mitos makam leluhur yang juga seorang tokoh yang cukup dikenal. Bahkan asal kata Singandaru tak main-main dan memiliki arti sejarah yang kuat di kawasan Serang. Jadi kan tempat di situ tuh namanya Singandaru itu untuk bikin alat-alat perang, model golok, pedang gitu apa gitu ya, keris gitu. Di situ mandainya gitu. Belum lagi soal kepercayaan di mana dulunya senjata yang ditempa bukan sembarangan senjata melainkan adanya sesuatu yang berkaitan dengan hal gaib. Seolah-olah kan mendekatkan diri takarrub ya. Terus artinya kan ada amalan-amalan itu. Ya seolah-olah baca sholawat, baca tasbih, baca istighfar, ya baca istilahnya tahlil. Jadi kan insya Allah kalau istilahnya orang itu takarrub, istilahnya ya mendekatkan diri kepada Allah, kan akan dijaga oleh Allah. Lah itu kan nggak ada lagi kan Allah yang menjaga itu. Lantas benarkah adanya kaitan dengan makam keramat seorang leluhur dengan sebuah pantangan yang kini coba kami cari tahu? Apakah benar melanggar pantangan pasti ada tumbal yang termakan? Untuk sosok ini sendiri, mungkin apakah sosok terkuat di tempat ini kah? Atau ada sosok lain yang lebih kuat dari? Kalau untuk sosok yang paling kuat sih enggak, bukan sosok yang paling kuat. Oke. Melainkan emang sosok ini adalah sosok yang diutus atau diminta untuk menjaga ini. Jadi dulu juga tempat ini sebagai pembuatan senjata-senjata pada saat zaman Belanda dulu. Iya. Jadi senjata-senjata itulah sempat ada yang dimana didoakan atau bisa Sengaja kita bilang diisi ya? diisi supaya apa ya bahasanya Diisi adalah gimana maksudnya? Diisi makhluk. makhluk. Oh, Ya. Jadi oke. bukan pusaka ya, senjata-senjata itu diisi atau didoakan supaya itu bisa bermanfaat sangat banyak sekali kayak gitu. Larangan yang memang biasa namun cukup diyakini efeknya memang kerap dituturkan oleh tokoh masyarakat yang menjadi saksi akan beberapa kejadian yang pernah terjadi. Yang memang kalau misalkan dia berkunjung jam 11 kan begitu yang udah tutup kan gitu. Tapi ini kan terus aja kan begitu ya kan begitu sampai dohor kan gitu. Karena pusarannya di situ kan begitu pas itu kuburan perbuyutan keramat di Malaysia itu kan itu. Namun benarkah pantangan tersebut menyebabkan tumbal? Ataukah hanya sebuah kejadian yang mampu dijelaskan secara logis? Hingga Frisly mencoba melihat lebih dalam kilas balik peristiwa yang terjadi. Cuma karena Kananda tadi
mungkin perasaan dia yang dialami itu adalah seperti kram. Jadi kakinya tuh nggak bisa gerak, kram, dan lagi-lagi meregangnya nyawa itu sempat terjadi atau pernah terjadi di kolam renang dewasa ini. Penerawangan Frisly memperkuat tragedi lain yang pernah terjadi semasa aktifnya kolam bahkan saat sedang adanya perlombaan tingkat daerah. Setelah itu tahun 75 terjadilah ada Pomda ya, Pekan Olahraga Mahasiswa. Jadi setelah nyampe renang segala macam tuh bisa renang tapi tenggelam ke dalam. Untung. Karena memang seharusnya ketika seorang dewasa sudah sampai ke kolam ini sudah dapat dikatakan sudah profesional atau mahir Betul. dalam berenang. Tapi entah kenapa justru kejadian itu mengakibatkan dia meninggal dunia yang katanya kram. Ternyata ada sosok gaib yang justru megangin kakinya. Kelihatan jelas banget tangannya tuh di jari-jarinya, tangannya ini jadi kayak ada selaput. Jadi tangan makhluknya itu kayak ada kayak berselaput. kapak jadinya ya. Iya, ada kayak selaputnya. berselaput dan itu megangnya kenceng banget dan di bawah air. Jadi aku nggak bisa tahu ya, aku bisa bilang aku belum bisa memastikan sosoknya itu laki-laki atau perempuan, tapi aku yakin sosoknya ada di tempat ini. Betul ada di Vicky. tempat ini. Gimana? Sekarang ada di sekitar kita nggak sih, Chris? Gak ada sosoknya, Kak. Dia bilang Kenapa, ada Kak? sebelah sini katanya. Sebelah sini. Suara. Coba-coba kita lewat cari mana ini? celahnya. Di dalam sini katanya. Lewat mana, Chris? Ini nggak sih Kananda? Ini. Oh iya. Seakan memang benar tempatnya dan Ananda terkejut saat merasakan hawa keberadaan sosok astral di sebuah bangunan yang dituju. Kenapa ini? Itu sosoknya itu. Sosok yang tadi kamu maksud, yang kamu bilang, yang kamu sebutkan juga, ada di situ, Visi. Yang berselaput itu bukan Iya. si Chris? Perempuan. Betul. Oh, sama hati-hati. Nah, Hati-hati. Visi betul. Yang Visi sampaikan bahwa Iya, Kak Den. sosok itu mempunyai kayak selaput di Tangannya? sela-sela tangannya ini. Dan wajahnya itu Kamu sebelah sini, Kak. wajah wanita dengan gigi yang sangat tajam semua. Telinga lancip, rambut panjang, matanya itu bahkan pupilnya itu tidak ada, putih semua dan hidungnya itu tidak ada, hanya mulut aja. Iya, jadi kayak dan- lubang gitu betul, ya. tangan dan kakinya itu punya selaput. Kenapa, Dengar suara Frisly? Ya. Ada suara lagi dari belakang, kayaknya dia nggak suka kalau kita menyebutkan ciri-ciri. Iya, Kita coba lebih dekat aja. awas Visi. Tapi Kenapa, Fris? tapi kok aneh ya? Aku malah kayak Kenapa? aku ngerasa ya sosok ini sebenarnya tidak berkaitan dengan tokoh Iya, yang dari tadi kita betul sebutkan. betul banget. Yang disampaikan Visi itu betul sekali bahwa makhluk ini yang bisa kita katakan yang menyebabkan meninggalnya pengunjung atau yang latihan di sini itu tidak ada hubungannya sama makam yang paling dituakan di wilayah sini, Tasya. Melainkan dia Kenapa? melainkan dia hanya terpancing bahwasanya adalah ini di sini di lokasi ini mempunyai suatu pantangan. Di saat pantangannya itu Dilanggar? Iya. Tiba-tiba dia itu kayak dengan senang hati membuatlah kejadian-kejadian. Oke, jadi sosok ini yang sering kali mengganggu masyarakat bahkan hingga membuat manusia meregang nyawa. Iya. Tahu ini. Kalian masih coba untuk komunikasi, please. Kalian. Seketika Frisly mengalami gangguan dari sosok wanita yang ingin berkomunikasi. Tiba-tiba Frisly kayak giniin tangannya ke punggung aku. Aku pikir dia itu lemes. Ternyata itu ada sosok yang coba berkomunikasi dengan Frisly. Kak Den, sumpah aku merinding, Kak Den. Kita komunikasi baik-baik. Yang mana sini aja. Kamu asli sini atau emang pendatang di bangunan ini? Kadia, kesini. Kamu keundang untuk datang ke sini pada saat ini sudah masih bahasanya masih difungsikan. Hah? Sumpah serem. Hah?
Dia kayak pegang-pegang ranting itu, maksudnya pegang rambutnya gitu. Dia nunjuk ke sana, Ya. Kak Den. Jadi kamu pembuat kejadian di kolam yang dulunya sempat ada kegiatan di situ dan kamu yang menyebabkan dia meninggal. Hah? Maneh cicing. Maneh cicing, kamu diem. Kamu diem. Hei. Ya saya nggak akan diam sebelum kamu ngasih tahu informasi soal kejadian-kejadian yang ada di sini yang menyebabkan baiknya meninggal. Jadi ini sosok yang tadi dibilang berselaput Dari awal Ya? udah dibolehkan kalau malam gantian ini tempat punya kita. Oh, gantian kalau malam ini tempat. nggak bisa juga lah. Ini kan tempat alam kita kan beda sebenarnya. Alam kita itu adalah alamnya manusia dan alammu itu adalah alam jin. Jadi bukan salah kita Ya, kalau kita ambil orang kalian. nggak bisa. Jadi bukannya itu sangat tidak dibolehkan seperti itu. Kalau mungkin, saya tahu kamu itu bukan bahasanya bukan yang diminta sama salah satu makam itu akan di sini kan? Ya, kamu sebagai pendatang kan di sini ya? Ya. Suka dengan air. Suka dengan air, dia bilang. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Den Ananda mencoba menetralisir keadaan hingga kembali kondusif. Gak apa-apa. Ya. Gak apa-apa. Jadi, Sakit nggak tangannya? Kamu pegang-pegang akar-akar itu tadi. ya. Takut aja. Jadi makhluk ini sempat komunikasi dengan Visi dan dia bilang bahwa dia itu dulunya emang sudah di sini Kenapa, Pres? Gak apa-apa. dan menjadikan tempat makannya dia. Tempat makan dia itu adalah tempat yang dimana makhluk ini sudah lama menempati yang dianggap dia itu tempat untuk ada sajian ataupun apa kayak gitu. Oke, karena tadi dia bilang katanya kalau malam itu gantian waktunya mereka Ya. gitu. Tuh. Oh mungkin kalau aku ya dapat gambaran tuh emang dari tadi kan Kananda menyebutkan tentang larangan. Ya. Tidak boleh adanya kegiatan setelah azan dan sebagainya. Itu mungkin emang perjanjian dari para jin yang diizinkan untuk ada di sini. Ya, Chris. Kayak bagian area sini, ini kalau dilihat bagian area sini dengan area situ tuh udah beda gitu Kak. Betul. Beda Mas. gimana Udah beda maksudnya? wilayah diisinya tuh sama jin yang seperti apa. Terus juga dapat gambaran jelas kalau makhluk-makhluk yang ada di situ diizinkan apabila ada yang melanggar, ya artinya mereka yang menjaga, mereka yang bertujuan baik udah lepas tangan. Ya. Oke, jadi berarti malah sosok laki-laki yang besar tadi kita ketemu di kolam itu justru kasih pantangan jangan aktivitas setelah azan itu supaya tidak terjadi hal-hal seperti Betul. Betul. Tapi mungkin pesan itu memang tidak tersampaikan di mana karena kan penyampaian itu tidak bisa lewat orang biasa ya. Mungkin tidak ada penyampaian yang secara details. Jadi orang mungkin mengabaikan pesan itu ya. Ya udah aja gitu, Kak. Ya. Sampai akhirnya berjatuhanlah para korban yang menurutku ada kaitannya dengan hal mistis. Jadi ada hal kaitannya dengan hal mistis dan juga emang kejadian semua itu ada kelainan manusia juga Visi ya. Iya. Jadi nggak semuanya Muhammad. Kenapa, Kak? Ada apa Ya, di nanti. atas? Jadi nggak ada full bahasanya gangguan goib, tapi emang ada kelainan manusia. Tadi sempet ada sosok datang dengan dia menggunakan jubah putih dengan sosok kakek tua, tapi dia menuju ke sana. Kita ke sana. Sana. Apa yang dialami oleh Frisly memperkuat adanya sosok astral menyerupai wanita yang juga kerap dirasakan oleh warga. Kalau cewek cantik tuh di pohon tangkil. Jadi pas itu kan emang kan setengah 12 siang kan lagi nyisir ya. Lagi nyisir begini. Tuh. Cuman badannya mah tetap transparan. Oh siang ya Pak ya? Siang, setengah 12. Lantas sosok seperti apakah yang mencoba menarik perhatian Den Ananda menuju ke suatu tempat di area kolam ini? Penelusuran pun berlanjut ke suatu tempat yang mana mencoba menarik perhatian kami. Entah sosok apa yang ditemui Den Ananda, namun nampaknya dirinya seolah menunjukkan hormat akan sosok tersebut. Minta izin karena bentuknya bertumpu. Boleh diceritain mungkin ada apa di situ, Chris atau Kak Den? Jadi ada sosok tadi yang terbang.
yang jelas banget itu cahaya warna putih. Jadi di sini ada sosok kakek tua dengan menggunakan jubah putih, dengan menggunakan tongkat Dia juga dan pakai udang-udang sorban. sorban dan dia memegang tasbih. Dia bilang, "Nak, kamu ingin apa? Ingin mengetahui apa? Saya akan ngasih tahu lebih lengkapnya, lebih detailnya," katanya dia gitu. Oke. Oke, Tampan. Berarti ini sosok Saya- baik dong mau bantuin Baik-baik. kita. ingin mengetahui kenapa tempat ini dulu banyak kejadian yang bisa saya katakan. Kalian masih coba untuk komunikasi dengan sosok kakek-kakek yang ada di belakang. belakang. Dan beruntungnya kita ketemu dengan sosok yang mau membantu proses penelusuran malam hari ini. Kenapa Jadi Kak beliau bilang bahwa kenapa banyak sekali kejadian yang bisa kita katakan bahkan tenggelam visi dan menyebabkan sampai meninggal dunia. Kakek ini bilang di sini itu kental dengan spiritual ya, sangat kental. Jika ada suatu pantangan ataupun apa, ya kau mbok dipatuhi lah. Jangan seakan-akan manusia itu menganggap dia itu paling wah dibandingkan soal pantangan-pantangan yang sudah ada di zaman dulunya. Memang mungkin unik banget tempat ini karena Iya. kita mencari informasi kenapa tempat ini sampai dinyatakan menjadi tempat paling angker. Ya, Dan menurutku sangat berbeda ya. Pada Betul. saat kita masuk, kita memang wajib kulo nuwun, diizinkan untuk masuk secara baik-baik. Tapi tadi aku dikasih kilas balik yang luar biasa gitu. Maksudnya kayak tentang human error, Ya. Iya. tentang dimana adanya campur tangan goib. ya, Tapi emang nggak ada kaitannya sebenarnya sama para leluhur yang betul, ada di betul, sini. betul, Sayangnya masyarakat malah salah pengertian betul ya Kak banget, ya. betul banget. Oke. Ini bisa dibantu tanyakan juga mungkin Kak, karena kan memang sebelumnya ketika tempat ini aktif juga, aktivitas yang dilakukan setelah azan itu tidak diperbolehkan. Kalau seandainya, kita nggak pernah tahu nih, apakah nanti ini akan kembali dijadikan kolam renang, atau mungkin tempat-tempat lainnya, bisa jadi kafe yang buka sampai malam. Ya. Itu sebaiknya kalau dari sosok ini apa yang harus dilakukan agar di malam hari atau tepatnya setelah azan sudah tidak ada gangguan-gangguan lagi dari sosok-sosok sekitar sini. Itu bisa dilihat ya. Daunnya Ya. juga gerak sendiri. Jadi gini, pada saat komunikasi. Visi, kalian sebelum membangun atau memanfaatkan tempat ini menjadikan lebih positif lagi, kalian alangkah baiknya izin dulu. Apa ya bahasanya, bukan izin ya, ada unggah-ungguhnya ke makam yang dianggap paling tua yang deket sini. Oke. Tasya. Seolah bertolak belakang dengan apa yang dituturkan, gangguan demi gangguan suara mulai kami rasakan. Enggak, ini sosok lain yang nggak terima kalau kita bilang tempat ini adalah tempat yang positif. Ya, jadi emang betul kata Visi. Emang ada banyak makhluk negatif yang bahwasanya adalah yang ingin membuat tempat ini menjadikan tempat yang sangat menakutkan. Sedangkan sosok kakek ini bilang jadikan tempat ini yang lebih positif lah. Masih bisa digunakan untuk Betul. aktivitas ya Kak ya. Coba pelan-pelan bisa nggak Kak? Bisa nggak? Bisa. Awas. Jalannya cuma setapak. Jadi emang walaupun tadi kita sempat ada gangguan pada saat kita komunikasi dengan kakek itu emang ada makhluk yang ingin apa ya bahasanya, men-skip apa yang dia sampaikan. Jadi kita lebih fokus ke gangguannya itu dibandingkan ke dianya. Iya. Tapi yang pasti kalau tempat ini bisa aktif lagi nanti Ya. harus izin juga. Ya, maksudnya kita unggah-ungguh lah. Ada Makam yang terdekat. ya ke makam yang dituakan dekat sini. Kalau gitu karena memang ternyata sudah dikasih tahu juga bahwa sebenarnya suara apa itu ya? Iya. Oke, mungkin ada sosok-sosok lain yang coba untuk mendekat ke kita. Apa kita pindah aja ke tempat yang lebih nyaman kali ya Kak? Iya. Sekaligus nanti kita sambil cari ya tempat atau lokasi uji berani. Iya. Lihat apa Kak? Ada sosok cewek. Yang dekat. Yuk. Nah, menurutku ini sih tempat yang Iya. pas untuk kita uji berani Kak. Betul banget. Jadi cocoknya di sini sih Tasya. Soalnya kenapa kalau di kolam itu kan takutnya bahaya lebih baik di sini aja. Di sini juga lumayan juga makhluk goib yang untuk menunjukkan eksistensinya di tempat belakang kita ini. Oke. Kalau gitu langsung aja deh kita jemput sahabat uji Siap. berani. Yuk.
Pemirsa, sekarang kita udah bersama dengan sahabat Uji Berani, Bella. Sekarang kamu udah sampai di lokasi Uji Berani malam hari ini. Sebelumnya Tasya mau tanya, motivasi atau alasan ikutan Uji Berani adalah? Saya ingin menguji sampai di mana batas kemampuan keberanian saya, Kak. Oke, siap Bella. Silakan diceritakan apapun yang kamu rasakan di tempat ini. Di depan kamu ada sebuah lilin, itu adalah sumber pencahayaan kamu. Dan jika gangguan yang dirasa terlalu hebat, silakan dibunyikan loncengnya. Sekali lagi Tasya tanya, Bella yakin untuk melakukan uji berani malam hari ini? Ya. Tim, matikan lampu. Oke, sahabat uji berani kita atau Bella baru aja melepas penutup mata. Mohon izin ya. Ada suara air. Hah? Ada suara air dari arah situ. Ini sebelumnya kata Fristy kamar mandi ya? Ini toilet, tapi kan udah nggak aktif. Suara airnya makin kencang. Permisi, mohon izin. Ada suara. Kencang banget. Suara pohon. Kayak ada orang. Permisi, mohon izin. Mohon izin ya, saya nggak ganggu. Dia udah dikelilingi dengan makhluk yang lebih ke negatif ya, visi ya. Kayak lebih ke mulai tertarik sama secara fisiknya sahabat uji Betul. berani kita. Permisi, mohon izin. Ada suara dari tempat situ. Permisi, aku mohon izin. Pohonnya gerak-gerak, Kak. Padahal nggak ada angin. Permisi, mohon izin. Permisi, mohon izin. Ada mesej. Ada yang gerak, Kak. Ada tuh di depan situ, Kak. Mohon izin. Dia lihat Saya nggak sesuatu bakal kayaknya. ganggu. Pohonnya gerak. Kecil, tapi Kak, nggak ada. badannya. Permisi, mohon izin. Anak kecil. Dia ngeliat anak kecil. Dalam nama Yesus, oleh benar berkuasa sama Tuhan Yesus. Badannya kecil. Mohon izin, saya nggak bakal ganggu. Izinnya ya. Tiupan lilinnya Aku makin ngeliat hebat. orang di depan situ. Warna putih. Iya. Mohon izin, Dia nggak bakal nggak berani lihat ke arah ganggu. situ ya? Mohon izin, nggak bakal Atau ganggu. saking panik dia lupa ya kalau dia tuh punya Mohon lonceng untuk izin, bunyiin. mohon izin ke sini. Mohon izin, nggak bakal ganggu. Pakai putih, Kak. Mohon izin, nggak bakal ganggu. Mohon juga izinnya, aku mohon izin. Dia gerak, Kak. Kak, di sini, Kak. Kak, di sini dia, Kak. Bella, Gak ada orang depan situ ngeliat aku pakai putih. atur nafas. Dia lari, Kak, ke sini. Ya, Tenang, ya, tenang. aman, ya. Atur nafasnya dulu. Ambil nafasnya. Nah. Bella, sebelumnya kami sangat mengapresiasi atas apa yang kamu lakukan malam hari ini. Boleh diceritakan apa saja yang terjadi di tempat ini? Iya, tadi kayak suara seperti itu, Kak. Terus ada orang yang lempar batu dari situ. Terus 2 kali pakai baju putih. Dia nampakin diri. Tenang, Bella. Kamu ngelihat jelas ya? Iya. Terus dia pakai Yaudah, kita ke bawa ke tempat yang lebih aman aja yuk. Ikut kita yuk. Yuk, pelan-pelan, awas. Pemirsa, usai sudah penelusuran kami malam hari ini dan membuktikan bahwa di tempat ini memang terdapat kejadian-kejadian yang dikatakan janggal, melainkan disebabkan oleh terlanggarnya beberapa pantangan-pantangan yang memang sudah ada di tempat ini. Dan sekali lagi, setiap tempat pasti memiliki larangannya sendiri. Dan larangan itu pastinya baik untuk manusia itu sendiri. Saksikan terus penelusuran kami mengunjungi tempat-tempat dengan cerita mistis, mitos, serta mencekam yang pastinya membuat Anda deg-degan hanya di GTV.